Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat kan? Pastinya pada sehat dong. Gimana nih, masih pada ingat kita nggak? Ayo, ada yang lupa nggak? Yaudah deh kak, kita mending kenalan lagi aja deh. Siapa tahu ada yang lupa nih sama kita. Atau ada adik-adik yang belum pernah melihat kita. Oke, kenalin, nama kakak Clara. Halo kak Clara. Kenalin, nama kakak Angel. Hai kak Angel. Hai. Kenalin juga ada kakak yang main karjon, namanya kak Jordan. Halo kak Jordan. Ada kakak yang main gitar, namanya kak Yuda. Hai kak Yuda. Nah adik-adik, mari kita mengawali ibadah sekolah minggu ini dan kita akan menyanyikan kasih Yesus. Saat ini kami akan mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Titi, mari kita memujikan dengan Dia manggil nama saya. Adik-adik juga bisa tiruin gerakan kita loh. Juga
pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Titi, yaitu firman pada pagi hari ini menceritakan tentang kejadian yang terambil dari 32 ayat 22 sampai dengan 31. Dan sebelumnya firman ini akan dibacakan oleh kakak kita, yaitu kakak Clara. Untuk itu kakak Clara untuk berkenan membacakan cerita firman Tuhan hari ini. Bacaan pada pagi hari ini diambilkan dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Yang demikian firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Amin. Demikianlah adik-adik pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 31 dengan judul Belas kasih Allah mendatangkan berkat. Belas kasih Allah mendatangkan berkat. Nah, untuk selanjutnya yaitu sebagai ayat pembanding, yaitu dari Amsal 10 ayat 22. Dengan demikian firman Tuhan, berkat Tuhan yang menjadi kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Bu Titi akan bercerita tentang Edo. Di sini ada yang bernama Edo. Nah, Edo ini adalah seorang diri dan ibunya menginginkan kalau Edo itu supaya tidak tidur bersama-sama dengan ibunya. Lalu dikasih tahukanlah Edo, "Nak, mulai malam hari ini tidur sendiri ya. Berani kan?" "Berani Bu, aku berani, kan udah besar." "Kalau gitu, coba ayo kita antar ke kamar tidur untuk adik
Edo tidur. Setelah itu Edolah masuk ke kamar. Baru tergeletak sebentar. Nak, kamu mulai tidur sendiri sayang. Karena Edo sudah besar. Lebih baiknya belajar untuk tidur tidak pakai lampu. Lalu dengan Edo tergeletak tidur, dimatikanlah lampu oleh ibu. Baru selang sebentar saja Edo pun melihat bahwa kamarnya gelap. Lalu Edo tadi berteriak, "Ibu, ibu, aku takut. Aku tidak berani tidur sendiri." Lalu ibu tadi masuk lagi. Namun sebelum tiba ke kamar, Edo pun sudah berlari keluar. Dengan mata dipejamkan, Edo pun berbicara kepada ibu. "Ibu, aku tidak berani tidur sendiri. Aku takut." Sayang, menjadi anak Tuhan tidak boleh begitu. Harus berani. Tapi tadi lupa, Edo belum berdoa. Meminta pertolongan dari Tuhan. Supaya Tuhan yang menuntun, supaya Tuhan yang melindungi. Coba Edo berdoa terlebih dulu. "Bu, tapi aku ditemani dulu sebelum Edo tidur." "Boleh nak. Ayo kita temani dulu." Lalu dengan Edo tidur ditemani seorang ibu, dan sebelumnya itu diajaklah berdoa. Dengan ditutup mata lalu diajak berdoa, meminta pertolongan pada Tuhan Yesus. Dengan demikian lalu Edo pun tidur. Dan apa yang dikatakan tadi, bahwa nanti Bu, kalau aku sudah tidur, Ibu tinggal, aku pasti berani. Dengan demikian Edo tadi tertidur pulas. Dengan sudah berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, meminta perlindungan dari Tuhan, Edo tertidur dengan pulasnya. Dengan seperti itu, di pagi harinya Edo bangun dengan gembira. Lalu mendatangi seorang ibu. "Ibu, Edo sudah berani. Edo sudah tidur nyenyak tadi malam. Edo sudah tidak bermimpi." Nah, itu nak, kekuatan doa, bahwa doa itu memang kuat sekali untuk menghantarkan tidur, untuk menghantarkan di mana adik berada. Karena doa itu sangat indah dan sangat berguna bagi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Seperti halnya yaitu Bapak Yakub. Ketika Bapak Yakub tadi merasa takut, ia hanya berharap kepada Tuhan. Ia hanya memohon kepada Tuhan supaya apa yang ditakutkan oleh Bapak Yakub bisa teratasi. Dan akhirnya pun permohonan Bapak Yakub diberikan apa yang diminta diberikan, dengan memberikan berkat, dengan memberikan apa yang diminta dan apa yang selalu dimohon.
Tuhan pun tidak pernah melupakan atas permintaannya. Tuhan Allah termasuk juga Allah kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan seperti itu, adik-adik akan semakin dikuatkan, akan semakin ditolong, akan semakin diberi keberanian. Karena apa? Dengan mengandalkan kasih Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, itulah bila kita senantiasa mengharap kepada Tuhan Yesus, mengharap pertolongan Tuhan Yesus, mengharap petunjuk dari Tuhan Yesus, kita pasti tidak akan dikecewakan. Pasti akan ditolong, dan pertolongan itu pasti akan datang tepat pada waktunya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman ini benar-benar menjadikan berkat bagi kita semua. Amin. Nah, adik-adik, gimana nih tadi firman yang dibawakan oleh Bu Titi? Pastinya seru kan? Seru dong. Ada yang ngantuk gak? Ayo, ada yang ngantuk atau enggak? Nah, adik-adik, firman pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk jangan pernah takut, dan kita harus tetap tekun berdoa. Karena itu, Tuhan pasti akan memberkati kita. Nah, adik-adik, sekarang kita akan aktivitas. Aktivitas kali ini akan diperagakan oleh Kak Tita dan Kak Hani. Shalom adik-adik. Halo. Hai. Nah, adik-adik, aktivitas pagi hari ini bertujuan supaya adik-adik bisa merubah rasa takut menjadi rasa berani. Bersama saya Kak Hani Dan saya Kak Tita. Kak Hani, untuk aktivitas pagi hari ini alat dan bahannya ada apa aja ya? Alat dan bahannya sangat mudah sekali adik-adik. Yang pertama ada botol bekas, yang kedua ada kertas lipat, dan untuk alat tulisnya kalian bisa menggunakan pensil atau ballpoint. Nah, cukup mudah kan adik-adik? Sekarang Kak Tita akan menjelaskan mengenai langkah-langkahnya dan Kak Hani akan memberikan contohnya. Langkah yang pertama yaitu siapkan kertas dan juga alat tulis. Kemudian adik-adik di rumah pasti mempunyai ketakutan kan? Nah, langkah yang kedua, ketakutan adik-adik bisa adik-adik tulis di dalam kertas tersebut. Contohnya apa nih Kak Hani? Kak Hani mau mencontohkan takut tidur sendirian, Kak Tita. Nah, itu tadi contoh dari Kak Hani. Untuk adik-adik di rumah bisa adik-adik tulis sendiri ya ketakutan adik-adik. Nah, gimana Kak Hani sudah? Sudah Kak Tita. Nah, adik-adik di rumah gimana? Sudah juga kan? Kemudian kertas adik-adik bisa adik-adik gulung ya. Sebelum dimasukkan ke dalam botol, terlebih dahulu adik-adik berdoa, menyerahkan kepada Tuhan ketakutan adik-adik agar diubahkan menjadi suatu keberanian, seperti yang akan dilakukan oleh Kak Hani. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat hari ini. Tuhan, ini rasa takut saya serahkan kepadamu Tuhan, karena Tuhan ubahkan menjadi rasa berani. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, kemudian adik-adik sebelum dimasukkan ke dalam botol, terlebih dahulu adik-adik buka botol dan masukkan kertas tersebut, kemudian tutup kembali botol. Nah, setelah ditutup, adik-adik harus percaya ya bahwa Tuhan Yesus sudah mengubahkan ketakutan adik-adik menjadi suatu keberanian. Amin. Nah, adik-adik, demikian aktivitas kita pagi hari ini. Jangan lupa adik-adik untuk mengirimkan gambar atau video ke guru-guru sekolah minggu wilayah masing-masing.
Nah, sekian adik-adik. Sampai berjumpa di aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Dadah! Nah, adik-adik, gimana nih aktivitas pada pagi hari ini? Pastinya seru kan? Seru dong! Adik-adik jangan lupa ya untuk menuliskan ketakutannya di kertas dan memasukkannya ke dalam botol seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh Kak Heni dan Kak Tita. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, selamat pagi Bapak. Terima kasih atas berkat-Mu dari awal pertengahan hingga akhir sekolah minggu ini. Sebentar Bapak, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Engkau memberkati kami Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, walaupun kita sedang berada di keadaan yang suka maupun duka, kita harus selalu jalan serta Yesus. Untuk itu, mari kita memujikan jalan serta Yesus.